Assalamualaikum Bu Nike. Salam kita. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Siang nanti Ibu akan melaksanakan supervisi kelas dengan gurunya ya Bu ya? Iya betul. Baiklah, berarti sebelum melaksanakan supervisi mungkin kita akan melakukan ada yang akan kita bicarakan dulu ya Bu ya? Berarti pra-observasinya gitu ya. Berarti di sini nanti saat Ibu coaching dengan coach, nanti akan ada beberapa penilaian yang akan saya sampaikan ya Bu ya. Nah, di sini ada rubrik pengamatan. Nah, dari rubrik pengamatan itu yang akan saya lihat yaitu bagaimana kesesuaian dengan alur tirta saat Ibu supervisi nantinya. Kemudian di situ apakah Ibu sudah mampu mendengarkan aktif si coach. Kemudian apakah pertanyaan yang Ibu tanyakan kepadanya berbobot. Kemudian apakah Ibu sudah memberdayakan coach dengan baik. Kemudian apakah dengan pertanyaan tersebut nanti coach bisa memunculkan ide-ide baru atau gagasan baru dari permasalahannya tersebut. Nah, dari pengamatan yang 5 ini kira-kira bagian yang apa yang akan Ibu Nike kembangkan dalam supervisi nantinya? Mungkin saya akan ingin mengembangkan bagian memberikan pertanyaan yang berbobot dan memunculkan ide baru atau gagasan baru. Di bagian itu mungkin saya ingin lebih mengembangkan diri saya. Baiklah Bu, berarti nanti saat Bu Nike akan melakukan supervisi kelas, berarti Bu Nike di sini akan lebih kompetensi yang ingin Bu Nike kembangkan yaitu pertanyaan berbobot. Berarti Ibu apakah bisa menggunakan pertanyaan lebih terbuka berbobot kepada coaching nanti. Kemudian Ibu juga bisa memunculkan ide baru atau si coaching bisa memunculkan ide atau gagasan baru saat melakukan coachingnya. Nah, dari antara dua rubrik penilaian yang Ibu kembangkan itu, bagian mana yang paling spesifik yang akan Ibu observasi nantinya? Mungkin saya lebih memfokuskan kepada memunculkan ide atau gagasan baru. Berarti di sini nanti Bu Nike akan lebih spesifik pada memunculkan ide atau gagasan baru. Nah, nanti berarti di sini Bu Nike akan melihat apakah coach itu pertanyaan yang Ibu Nike sampaikan kepada coach, apakah pertanyaan itu berbobot. Nah, nanti apakah coach itu bisa memunculkan ide-ide baru terhadap permasalahannya tersebut. Baiklah Bu, di sini dari kompetensi yang Ibu Nike pilih yaitu memunculkan ide, berarti indikator tercapainya apa, tujuan pengembangannya dari ide tersebut, apa yang akan Ibu Nike inginkan nantinya dalam pengembangannya? Ya, saya berharap dengan proses coaching yang saya laksanakan nanti coach bisa menyajikan atau menyampaikan 3 atau setidaknya 3 atau 4 ide baru selama proses coaching nanti. Berarti ketercapaian Bu Nike bahwa nanti kalau sudah bisa coach itu memunculkan 3 sampai 4 ide baru, berarti sudah nampak indikator ketercapaiannya, itu sudah nampak pengembangannya yang ingin Bu Nike sampaikan. Baiklah Bu, untuk itu mungkin itulah rubrik penilaiannya. Berarti Ibu akan langsung mensupervisi kelas guru kelas nantinya ya Bu ya. Untuk itu silakan Ibu masuk kelas. Mungkin untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan lagi setelah Ibu supervisi, kita akan melakukan pasca supervisi kembali. Terima kasih Bu Nike. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Nike. Bagaimana kabarnya Bu Santi? Alhamdulillah baik Bu. Nah, Bu Santi tadi Bu Santi sudah melaksanakan observasi pembelajarannya di kelas. Iya Bu. Mungkin pada siang hari ini kita akan bincang-bincang sedikit bagaimana proses yang telah Bu Santi jalankan tadi dalam pembelajarannya. Apakah ada yang kita akan diskusikan pada siang hari ini? Iya Bu, tadi pembelajaran yang sudah saya lakukan pas observasi tadi, alhamdulillah saya merasa cukup berjalan dengan lancar Bu. Tapi saya mempunyai kendala Bu. Kendala dari tadi pas pembelajaran di kelas. Jadi permasalahan yang saya hadapi tadi karena salah satunya Bu, ini saya berada di sekolah yang luar biasa, siswanya hebat, tapi pada umumnya tuh siswanya itu lebih menyukai pelajarannya yang hitungan Bu. Jadi untuk belajar sejarah misalnya seperti PKN yang ilmu yang menerapkan kayak
membaca, terus seperti menganalisis, terus satu lagi nanti juga menghafal gitu Bu. Itu siswa saya agak terkendala. Jadi untuk belajar sejarah saya merasa siswa saya kurang termotivasi untuk belajar sejarah. Bagaimana tindakan Bu Santi selama ini agar siswa-siswanya semakin menyukai pelajaran sejarah? Yang sudah saya jalankan Ibu, kalau untuk pelajaran sejarah itu saya berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih bermakna, terus lebih pembelajarannya aktif. Contohnya bisa dengan seperti saya menghadirkan juga ice breaking, terus saya tidak lupa juga ada refleksi kepada anak-anak. Cuma mungkin saya juga terkendala di bagian media ajarnya Bu. Mungkin karena saya mungkin tadi pas saya observasi, media ajar yang saya sajikan tadi adalah media ajar yang saya buat berdasarkan PPT. Jadi saya sudah tampilkan PPT tersebut. Jadi mungkin karena hal tersebut, jadi anak-anak mungkin tidak semua yang menyukai untuk PPT yang sudah saya buat. Mungkin saya kekurangan perlu bahan ajar atau media-media lain yang mendukung agar anak ini memang tertarik belajar sejarah. Selain PPT, barangkali Bu Santi pernah membuat media ajar yang lebih menarik barangkali? Kalau media ajar yang lain yang pernah saya lakukan, ya pernah sih Bu, tapi sekali aja gitu kan. Saya juga pernah membuat nanti anak-anak itu saya sediakan peta. Saya itu kan seperti pembelajaran kerajaan gitu ya Bu ya. Aduh, itu sangat membosankan sekali bagi anak-anak, apalagi kalau udah perang kerajaan Bu. Jadi nanti saya akan menyediakan seperti kayak peta Indonesia. Jadi anak-anak itu, kita banyak loh anak-anak kita itu yang tidak tahu. Misalnya ini kerajaan, saya bikin kerajaan Demak, anak tuh nggak tahu di mana Demak tersebut Bu. Jadi itu mungkin kekurangan saya juga Bu. Jadi saya hadirkan peta, saya suruh melihat deh. Ini ada peta. Kalau di peta ini kira-kira anak-anak Ibu tahu nggak letak kerajaan? Jadi mungkin lebih menarik sama dia karena kita sudah menghadirkan peta. Kemudian saya juga menghadirkan kayak gambar-gambar seperti candi-candi juga kan Bu. Saya juga punya kayak yang saya beli oleh-oleh dari waktu di Borobudur. Jadi miniaturnya Bu. Jadi saya juga punya itu. Jadi saya mungkin sudah ada beberapa memberikan media-media ajar, tapi kesulitannya itu adalah media ajar saya itu sangat terbatas kalau yang dalam bentuk gitu kan Bu. Cuma makanya saya lebih banyak slide PPT atau saya cuma gambar. Jadi yang kalau bisa anak-anak tuh sukanya dalam bentuk. Saya pernah juga ke Solo, saya bahkan anak-anak kayak patung dari manusia purba tuh Bu, itu tertarik. Jadi kalau seandainya medianya itu memang dalam bentuk, anak-anak tertarik gitu. Tapi kalau dalam bentuk gambar itu tidak terlalu menarik bagi anak-anak, jadi kurang memotivasi anak-anak gitu. Barangkali untuk kedepannya Bu Santi ingin mengembangkan media seperti apa setelah selain PPT dan yang Anda sebutkan tadi yang lebih menarik pada anak. Ada lagi Mungkin yang kalau Santi ingin lakukan? Ya, kalau yang tadi itu kan yang sudah tersedia. Mungkin saya akan membuat media yang lebih bagus lagi. Contohnya seperti saya akan menyediakan ketika pelajaran perang dunia gitu kan Bu, saya akan menyediakan, mungkin anak-anak ini banyak juga yang nggak tahu dengan bendera negara. Jadi itu kan nanti akan ada koalisi dari suatu negara. Jadi kita akan taruh, ini bendera ini, tolong Anda koalisi negara-negara ini. Jadi mungkin saya akan menyediakan seperti membuat bendera-bendera, ataupun nanti saya akan membuat gambar tersebut menjadi 3D gitu Bu. Misalnya gambar toko-toko gitu kan Bu. Jadi lebih menarik gitu. Bukan hanya yang cuma kita lihat gini. Jadi mungkin ada sisi-sisi lainnya. Mungkin seperti itu Bu Mike. Selain membuat bendera dan gambar 3D, mungkin ada rencana lain yang akan Bu Santi lakukan untuk menambah ketertarikan siswanya dalam mempelajari pelajaran sejarah? Mungkin satu lagi kekurangan saya Bu Mike, karena tadi saya cuma memberikan PPT, berarti saya cuma memfasilitasi anak-anak yang cuma gaya belajarnya itu yang visual ya Bu Mike ya. Mungkin untuk kedepannya saya akan memfasilitasi anak itu dengan mungkin ada video pembelajaran gitu kan Bu, dengan pembelajaran yang lebih menarik. Jadi kita juga memfasilitasi anak-anak yang audio gitu.
Terus mungkin saya akan membuat carta-carta juga Ibu. Jadi akan saya buat, kemudian mereka akan membuat teka-teki, akan ditempel di dinding agar mereka lebih interaktif, mungkin lebih nyaman gitu, lebih aktif nanti di dalam pembelajaran itu. Iya. Ya, terima kasih Bu Santi. Kalau dari yang tadi Bu Santi sebutkan, kira-kira ada kendala nggak nanti yang akan Bu Santi hadapi? Kendala apa kira-kira yang akan Bu Santi hadapi ketika melaksanakan ide-ide baru Bu Santi ini? Kalau kendalanya mungkin saya tidak bisa menghadirkan semua media dalam waktu dekat. Mungkin saya akan cuma memilih satu persatu aja dulu media yang akan saya fasilitasi, tergantung dari materi. Nah, jadi materi yang akan saya bahas, jadi tergantung dari materi itu, gitu Bu. Di antara yang tadi Bu Santi sebutkan, kita di Bu Santi lihat-lihat, apa yang akan Bu Santi lakukan lebih awal? Yang lebih awal mungkin untuk kedepannya, untuk pembelajaran besok, saya akan mencari video-video yang lebih menarik untuk anak-anak sehingga dia lebih tertarik untuk belajar. Nah, setelah mungkin dengan adanya video-video tersebut, nanti juga mungkin anak-anak mungkin akan berminat juga kalau seandainya tugasnya nanti kita kasih kebebasan. Mungkin mereka juga akan membuat video sendiri karena kan anak-anak kita tuh luar biasa kreatifnya itu kayak. Jadi mungkin dia akan membuat video sendiri ataupun mereka misalnya mau bikin nanti tugasnya dalam bentuk lain. Nah, kita berikan kebebasan ke dia sesuai kenyamanan dan kemampuan dia nanti bikin. Kapan Bu Santi kira-kira akan mulai melakukan ini? Kalau video ini insya Allah bisa besok Bu. Cuma kalau yang untuk itu tadi saya juga ada bikin bendera. Nah itu mungkin butuh waktu. Mungkin saya persiapkan mungkin di minggu ini kita kan mau ada libur juga. Mungkin dalam 1 minggu ini saya bisa mempersiapkan kira-kira bendera tersebut. Terus mungkin carta-cartanya juga saya bisa sediakan ketika libur 1 minggu ini. Jadi sehingga minggu depan itu bisa saya laksanakan. Oh, rencananya bisa dilaksanakan. Iya, di minggu depan Bu. Minggu kedua bulan ini. Oh ya, alhamdulillah. Untuk melaksanakan rencana aksi Bu Santi ini, kira-kira Bu Santi butuh dukungan dari dukungan apa yang Bu Santi harapkan? Atau dari siapa saja? Mungkin kalau seandainya seperti saya menyiapkan bendera ataupun peta, jadi mungkin saya butuh dukungan yang pertama. Kalau dari guru mungkin saya butuhnya dari guru geografi. Nanti saya akan bertanya apakah peta yang saya sediakan ini memang sesuai gitu kan. Takutnya saya taruh Pulau Kalimantan begini ternyata bukan begitu bentuknya gitu kan Bu. Jadi saya akan berkonsultasi nanti diskusi juga dengan guru mapel geografi. Nah, mungkin kalau seandainya tidak bisa saya buat, mungkin saya akan pinjam di perpustakaan. Jadi mudah-mudahan dapat juga nanti dari perpustakaan gitu Bu. Oke Bu Santi, bagaimana perasaan Bu Santi selama melaksanakan kegiatan coaching ini? Alhamdulillah saya sangat bahagia Bu. Saya tidak menyangka ternyata semua yang saya hadapi itu saya punya solusinya Bu. Tapi saya ternyata butuh ibu untuk menggali di dalam diri saya ini, memberikan ide untuk saya sendiri gitu Bu. Jadi banyak sekali ternyata manfaat ketika coaching. Padahal dulu saya takut Bu untuk melakukan supervisi ini karena takut ibu langsung memandang saya bahwa saya tidak bisa, saya rasanya tuh rendah diri gitu Bu. Jadi alhamdulillah saya menemukan solusi untuk saya sendiri Bu. Terima kasih ya Bu Janike ya. Terima kasih Bu Santi. Nanti Bu Santi kita setelah ini kita akan melaksanakan kita tunggu perkembangannya dalam proses revisi berikutnya. Iya Bu, terima kasih Bu. Bu Santi. Iya Ibu. Semoga sukses. Sama-sama Ibu. Baiklah, assalamualaikum Bu Nike. Assalamualaikum. Bagaimana Bu Nike dari hasil coaching dengan coach tadi? Alhamdulillah Bu Dika. Sudah belajar lancar ya Bu ya. Tadi juga sudah terlihat saat Ibu melakukan coaching dengan coach tadi. Nah, di sini kita akan melakukan pasca supervisi ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan Tika tanyakan kepada Bu Nike. Nah, yang pertama itu terkait dengan Ibu coaching dengan coach tadi. Nah, apakah tadi kan sudah ada rubrik penilaian kita ya Bu ya. Nah, rubrik penilaian kita itu ada 5. Nah, dari 5 itu kira-kira saat Ibu melakukan coaching tadi dengan coach, nah, indikator ketercapaian apa yang sudah Ibu kembangkan terhadap coach tadi? Alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan sesuai alur kita Bu. Kemudian saya sudah mendengarkan aktif dengan tetap menjaga kontak mata dengan coach, dan saya berusaha tidak melakukan judgement, asumsi dan atau
serta memberikan asosiasi. Selain itu saya juga sudah memberikan pertanyaan terbuka yang berbobot yang memancing ide-ide kreatif Koci, dan juga saya sudah memberdayakan Koci, dan saya juga memberdayakan Koci untuk membantu Koci untuk membuat rencana aksi nyata dan mendorong ide-ide kreatif dari coaching. Selain itu juga saya tadi selama proses coaching sudah memancing munculnya ide-ide atau gagasan baru dari coaching. Setidaknya ada 3 sampai 4 ide lah mungkin, yang bahkan lebih tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Santi selama proses coaching untuk rencana aksi beliau. Iya, baiklah. Berarti kan sudah Ibu jalankan sesuai dengan alur cerita ya Bu ya. Nah mungkin di sini yang ingin ditanyakan yang kedua ya Bu, dari hasil Ibu coaching dengan coach tadi, nah dari fokus yang kelima itu, nah bagian indikator yang mana yang Ibu selalu fokus dan ingin tercapainya itu bisa Ibu kembangkan nanti saat melakukan proses coaching dengan coach? Ya, tadi saya sudah berusaha memfokuskan kepada memunculkan ide baru, memancing Koci untuk menggali potensinya, sehingga beliau bisa menyebutkan ide-ide atau rencana-rencana baru yang akan beliau laksanakan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang beliau laksanakan tadi. Nah, tadi Bu Santi sudah menyebutkan bahwa beliau akan membuat media-media yang lebih menarik, seperti gambar-gambar yang 3D atau miniatur-miniatur. Kemudian juga beliau akan membuat carta-carta, dan juga beliau akan membuat bendera-bendera yang ada membuat bersama anak-anak beliau bendera-bendera yang ada di negara-negara seluruh dunia. Iya, berarti kan tadi Bu Nike sebagai coach juga sudah memancing gitu kan, sudah menampilkan pertanyaan yang berbobot kepada Koci. Kemudian Koci juga bisa menyebutkan ide-ide apa sih yang akan dia lakukan untuk PBM selanjutnya, ide yang baru. Nah, juga sudah di sini sudah nampak, apalagi kan Bu Nike di sini fokusnya pada memunculkan ide dan gagasan baru. Nah, Koci juga sudah memunculkan beberapa ide baru. Nah, di sini juga sudah lebih dari ketercapaian. Tadi kan ketercapaiannya 3 sampai 4. Tadi Koci juga sudah menyebutkan ada beberapa hal mungkin yang kedepannya yang akan dilakukannya, seperti akan melakukan video, kemudian gambar yang lebih menarik atau gambar 3D, kemudian carta tadi. Apalagi siswanya di sini kan lebih menarik itu pembelajarannya itu medianya yang konkret gitu kan. Jadi kalau misalnya pembelajaran medianya itu hanya berupa gambar, kurang menarik dan siswa itu juga bosan dalam belajar. Apalagi pembelajarannya ini sejarah ini lebih banyak menghafal juga menganalisis. Beda apalagi anak-anaknya itu tingkat keaktifannya itu sangat luar biasa di sekolahnya Bu Santi ya. Jadi anak ini lebih pada umumnya nilainya itu di atas rata-rata gitu kan. Apalagi anak itu menyukai nilai yang pelajaran yang berhitung gitu ya. Kalau menghafal itu kurang baginya ya kan Bu Nike. Nah, berarti di sini sudah nampak Bu Nike sudah melakukan penilaian dengan baik dalam memunculkan ide dan gagasan baru. Nah, untuk selanjutnya di sini dari kompetensi memunculkan ide dan gagasan baru itu, nah kemudian kompetensi apa lagi sih yang ingin Bu Nike kembangkan pada saat coaching nanti yang akan Bu Nike lakukan bersama guru kelas lainnya? Saya ingin mungkin lebih memberdayakan coaching ya Bu ya, membantu beliau untuk membuat rencana aksi nyata yang lebih konkret dan lebih terjadwal barangkali. Mungkin itu yang akan saya bimbing lagi setelah proses coaching berikutnya. Baiklah, berarti di sini nanti proses indikator nanti yang akan Bu Nike kembangkan ke depannya berarti memberdayakan coach. Jadi mungkin Bu Nike di sini memberikan solusi dan saran. Berarti Bu Nike juga sudah mampu memberikan saran dan memberikan masukan dan saran kepada masalah yang dihadapi oleh coach, dan juga Bu Nike sudah mampu coach itu juga mampu memberikan pengalamannya kepada coaching, dan coaching juga bisa memberikan pertanyaan dan mengarahkan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coach tersebut. Baiklah Bu Nike, mungkin itulah pertanyaan pasca supervisi kita kali ini. Semoga kedepannya nanti semua yang Bu Nike harapkan tentang tercapaian indikatornya, kemudian fokus pada area yang diinginkan akan tercapai dengan baik dan lancar. Untuk kedepannya kalau mungkin sampai di situ saja Bu Nike. Terima kasih karena sudah mau supervisi hari ini. Baiklah Bu Nike, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.